mulai dari nama kementerian yang berubah, kemudian juga eselon 1 atau direktorat jenderalnya juga berubah. Nah, dalam konteks perubahan tersebut, Bapak Ibu sekalian, Kemdikbudristek yang sebelumnya satu kementerian yang mengurusi semua urusan pendidikan dan kebudayaan, kemudian terbelah menjadi tiga. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kedua adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kemudian yang ketiga adalah Kementerian Kebudayaan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disingkat Kemendikdasmen. Kementerian Pendidikan Sains, Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi disingkat apa Bapak Ibu? Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kalau saya buat singkatan Kemen penting sate, betul kan? Saya ambil suku kata paling depan kan. Pendidikan diambil punya tingginya ting, penting. Kemudian sains saya ambil sa, teknologi saya ambil t. Jadi penting sate. Hanya bercanda dan ini hanya berlaku untuk ruangan ini. Jadi kementerian disingkatnya adalah Dikti Saintek. Yang tadi itu bercandaan Dikti Saintek. Kemudian untuk Kementerian Kebudayaan disingkat Kementerian Kebudayaan. Nah, tiga kementerian ini kantornya sama semua, masih menempati kantor kementerian yang ada di Senayan. Dan saat ini sedang berproses untuk penataan kantor gitu ya. Insya Allah kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah seperti gedung A, kemudian kalau Menteri Kebudayaan itu E, dan kalau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di gedung B. Nah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang sebelumnya memiliki portofolio SMK, lembaga kursus pelatihan dan perguruan tinggi vokasi, setelah terpecah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memiliki Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, portofolionya berubah. Jadi untuk fungsi terkait dengan perguruan tinggi vokasi bergeser ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sebelumnya berinteraksi dengan kawan-kawan kami di Direktorat APTV dan KLSD, Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi, dan juga kelembagaan dan sumber daya pendidikan tinggi vokasi, keduanya bergabung ke Kemendikbudristek. Sedangkan untuk kursus dan pelatihan, kemudian juga SMK masih di bawah Dijen PKLK. Namun ada penambahan portofolio baru di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, yaitu yang sebelumnya ditangani Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus bergabung ke vokasi, dan nanti Insya Allah gitu ya, kalau tidak ada halangan akan segera terbit gitu ya. Nanti di bawah vokasi ada dua direktorat baru, yaitu Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (DKLK) dan Direktorat Pendidikan Non Formal dan Formal. Jadi portofolio Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah direktorat yang untuk pendidikan khusus ya, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah ada yang familiar dengan sekolah luar biasa SLB. Jadi menyangkut di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Untuk non formal nanti dia akan menangani terkait dengan pendidikan masyarakat, kemudian agenda-agenda lain misal keaksaraan dan lain sebagainya. Dan nanti sama-sama kita tunggu peraturan menterinya. Peraturan menterinya belum terbit, jadi kalau Bapak Ibu sekalian menanyakan
apakah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus? Itu pertanyaan ChatGPT belum ada. Kalau yang Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sampai dengan eselon 1 itu sudah diatur tadi, Perpres 188 itu sudah dipublikasikan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bertanya melalui ChatGPT itu sudah muncul, Perpres 188 itu sudah muncul. Tapi kalau peraturan menteri yang mengatur sampai dengan unit eselon 2 belum ada. belum terbit. Gitu. Jadi informasi ini masuk kategori bocor halus Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal nunggu hasilnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan proses terjadi, mohon maaf bagi Bapak Ibu sekalian di industri, barangkali informasi ini hanya relevan untuk teman-teman di balai, bahwa untuk kami di kantor pusat atau di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, pola kerjanya nanti akan mengkombinasikan struktural dan fungsional. Kalau selama ini hanya fungsional saja, artinya pejabat strukturalnya itu hanya ada eselon 2, direktur atau sekretaris dan PU. Nah nanti dengan struktur baru insya Allah ada eselon 3 di kementerian, khususnya di direktorat ataupun di sekjen. Namun dibatasi jumlahnya. Jadi ada kalau di sekjen ada kabar, kemudian kalau di direktorat ada kasubdit. Namun jumlahnya hanya 1 atau 2. Dan nanti di dalam pelaksanaan tugasnya akan berkolaborasi dengan kelompok jabatan fungsional. Jadi ini masa di mana ada penggabungan antara jalur fungsional dan struktural. Sebelum 2020 kita menggunakan struktural, gitu ya. Kemudian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 full kita menggunakan fungsional untuk pelaksanaan agenda-agenda sesuai dengan fungsi direktorat. Maka di tahun 2025 ini nanti sampai dengan tahun 2029 kombinasi antara struktural dan fungsional. Tentunya kalau yang fungsional itu akan menangani tugas-tugas gitu ya sesuai dengan kekhasan fungsi pejabat fungsional atau tugas-tugas pejabat fungsional. Misalkan terkait dengan kehumasan itu kan sudah ada jakungnya, perencana sudah ada jakungnya, analis kebijakan gitu ya. Nanti akan ditugaskan beriringan dengan pejabat struktural yang ada di masing-masing satuan kerja baik direktorat maupun di sekretariat direktorat jenderal. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, kalau strukturnya sudah ada, gitu ya, apakah manusianya sudah ada? Gitu ya. Karena sekarang belum Bapak Ibu sekalian. Jadi belum ada satupun penugasan yang diberikan oleh Pak Menteri untuk melaksanakan tugas di masing-masing jabatan. Dari semisal untuk unit eselon 1 sampai dengan hari ini belum ada penugasan khusus siapa PLT-nya, kemudian tugasnya mengatur apa dan lain sebagainya itu belum ada. Demikian juga sampai dengan eselon 1. Jadi status saya hadir di sini gitu ya, itu masih di status aku yang dulu. Status selaku sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah nanti kembalinya ke Jakarta apakah ada penugasan lain? Ya nanti ditunggu tanggal mainnya. Itu situasi terkait dengan transisi organisasi seiring dengan adanya pemerintahan baru. Gitu ya. Nah terkait dengan Balai Besar Vokasi, sesuai dengan amanat yang ada di Perpres 188, gitu ya. Perpres 188 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tugas terkait dengan peningkatan kompetensi pendidik khususnya untuk yang guru SMK, gitu ya, pendidik kejuruan, itu tetap ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Artinya dengan rumusan tersebut secara logika gitu ya, secara logika regulasi, maka ya balai besar yang ada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di struktur lama yang nanti akan bergabung di
organisasi tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun tentunya kita juga patut berbangga gitu ya, bahwa balai-balai vokasi ini mendapatkan perhatian khusus dari Pak Menteri. Jadi ketika beliau menjabat, UPT pertama yang dikunjungi adalah UPT vokasi, gitu ya, dan beliau sangat memberikan apresiasi dan mendapat impresi yang sangat baik begitu ya atas program-program yang dijalankan di balai. Kebetulan beliau mengunjungi balai Dispar dan saat itu ada pelatihan bagi guru kejuruan gitu ya, kolaborasi dengan negara Prancis, dan beliau memberikan arahan untuk bisa mengeksplor gitu ya, untuk bisa mencari kemitraan baru dalam rangka upskilling dan reskilling, sehingga secara kualitas maupun kuantitas bisa ditingkatkan dari yang sudah dicapai saat ini. Dan juga tentunya hal itu juga berlaku untuk Balai BNPI, bahwa meskipun di tahun 2024 ini sudah melampaui target ya, hanya cuma melampaui target, tentunya di luar sana, di luar sana masih banyak guru-guru SMK yang pengen mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan, sehingga kita harus mengeksplorasi gitu ya, selain cara-cara konvensional yang ada disempurnakan, tentunya juga cara-cara baru bagaimana pelatihan ini bisa menjangkau lebih luas lagi gitu ya, sehingga para guru berkesempatan gitu ya untuk meningkatkan kompetensi. Dan dari hasil evaluasi kami Pak Anwar, di mana dalam periode 4 tahun terkait dengan kegiatan upskilling dan reskilling gitu ya, sebenarnya memang belum cukup merata gitu